Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan beberapa subtema yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian lembaga pendidikan Islam, yang kedua, macam-macam lembaga pendidikan Islam, yang ketiga, sifat dan karakter lembaga pendidikan Islam, yang keempat, lembaga-lembaga pendidikan Islam abad klasik, yang kelima, lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dan yang keenam, pengembangan lembaga pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga pendidikan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti badan atau organisasi yang turunannya melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Menurut Prof. Dr. Roma Yulis yang dikutip dari Hasan Lenggulung menyatakan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat mujarad, sesuatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi, dan sebagainya yang baik, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang diadakan untuk mengembangkan pendidikan yang mempunyai pola-pola tertentu dalam memerankan fungsi serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat meningkatkan individu yang berada di bawah naungannya, sehingga mempunyai kekuatan hukum sendiri. Selanjutnya yaitu macam-macam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan Islam formal. Lembaga pendidikan Islam formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar SD hingga SMP, pendidikan menengah SMA atau SMK, dan pendidikan tinggi lainnya. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan Islam non-formal. Lembaga pendidikan non-formal merupakan lembaga yang diperuntukkan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan Islam informal. Lembaga pendidikan Islam informal menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu sifat dan karakter lembaga pendidikan Islam. Nah, sifat dan karakter lembaga pendidikan Islam itu yang pertama, lembaga pendidikan Islam bersifat holistik, yakni terdiri dari lembaga pendidikan informal, formal, dan non-formal. Maksud dari holistik di sini yaitu pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada suatu bentuk atau jalur tertentu, melainkan pendidikan Islam mencakup berbagai bentuk dan jalur yang saling berkaitan dan berintegrasi. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam dapat menjangkau berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, spiritual, dan intelektual, serta membangun manusia yang utuh dan sempurna. Bentuk lembaga pendidikan informal berupa rumah, lembaga pendidikan formalnya berupa madrasah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sebagainya. Sedangkan lembaga pendidikan non-formal berupa masjid, al-maristan, al-kutab, al-maktabat, yaitu Darul Hikmah dan Bait Al-Hikmah dan yang lain sebagainya. Yang kedua, lembaga pendidikan itu bersifat dinamis dan inovatif. Disebut dinamis karena lembaga pendidikan Islam tidak terpaku pada satu bentuk saja, melainkan mencakup berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan ilmu ataupun keterampilan yang ingin dikembangkan. Adapun disebut inovatif karena lembaga pendidikan Islam selalu mengalami pembaruan dan pengembangan yang tidak ada contoh atau model sebelumnya. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam bersifat responsif dan fleksibel. Maksudnya yaitu lembaga pendidikan Islam senantiasa menyesuaikan diri serta menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, lembaga pendidikan Islam bersifat terbuka, yaitu lembaga pendidikan Islam dapat diakses atau digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat
dengan berbagai latar belakang keahlian, status sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Yang kelima, lembaga pendidikan Islam berbasis pada masyarakat, yakni selain karena lembaga pendidikan Islam tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga karena dibangun dan diadakan oleh seluruh masyarakat. Yang keenam, lembaga pendidikan Islam bersifat religius. Hal ini terjadi karena berdirinya lembaga pendidikan Islam selain diperuntukkan sebagai kepentingan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan masyarakat, juga karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam di abad dalam sejarah Islam. Tercatat bahwasanya zaman klasik telah memberikan sumbangsi yang besar bagi gerakan intelektual, kebudayaan, dan peradaban Islam. Nah, lembaga-lembaga pendidikan Islam pada abad ini, yang pertama yaitu ada Darul Arqam. Darul Arqam merupakan bentuk pendidikan Islam pertama yang berada di Mekah, dan bentuknya yang sederhana yaitu dengan menggunakan sebagian dari ruangan milik seorang pengikut Rasulullah SAW yang bernama Al-Arqam Al-Safah. Di Dar Al-Arqam ini Rasulullah SAW mengajarkan wahyu yang telah diterimanya kepada kaum muslimin. Selain itu, beliau juga membimbing mereka dalam menghafal, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat suci yang diturunkan kepadanya. Yang kedua, ada masjid. Dalam sejarah Islam, masjid merupakan madrasah pertama setelah Dar al-Arqam. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi tempat melaksanakan berbagai kegiatan sosial masyarakat, termasuk juga sebagai tempat untuk melakukan pendidikan. Setelah hijrah ke Madinah, pendidikan kaum muslim berpusat di masjid-masjid. Berdasarkan catatan sejarah, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Al-Taqwa di Kuba, pada jarak perjalanan kurang lebih 2 mil dari Madinah ketika Nabi berhijrah ke Mekah. Di dalam masjid, Rasulullah SAW mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk halaqah, yang dimana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan tanya jawab berkaitan dengan urusan agama dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu Al-Sufah. Al-Sufah merupakan ruangan atau bangunan yang bersambung dengan masjid. Al-Sufah dibangun oleh Rasulullah SAW di sebelah utara Masjid Madinah dan Masjid Al-Haram untuk tempat tinggal orang-orang fakir miskin yang tekun mempelajari ilmu, dan orang-orang tersebut dikenal sebagai ahli sufah. Al-Sufah bisa dilihat sebagai sebuah boarding school karena kegiatan pembelajaran dan pengajaran dilakukan secara sistematik dan teratur. Salah satu contoh masjid yang memiliki sufah yaitu Masjid Nabawi, yang mempunyai sufah untuk digunakan sebagai majelis ilmu. Yang keempat yaitu kutab. Kutab didirikan oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dan bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Ahmad Salabi mengatakan bahwa kutab sebagai lembaga pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu pertama, kutab berfungsi mengajarkan baca tulis dengan teks dasar puisi-puisi Arab, dan sebagian besar gurunya adalah non-muslim. Yang kedua, kutab sebagai pengajaran Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam. Guru yang mengajarkan yaitu dari umat Islam sendiri. Pada jenis ini, siswa diajarkan pemahaman Al-Quran, dasar-dasar Islam, juga diajarkan ilmu gramatika bahasa Arab dan aritmatika. Yang kelima ada maktab. Maktab merupakan sejenis sekolah dasar rakyat yang diperuntukkan bagi pengajaran agama, bahasa, dan sastra. Anak laki-laki dan perempuan di maktab diperkenalkan ilmu membaca termasuk tajwid dalam membaca Al-Quran, menulis, dan prinsip-prinsip agama seperti akidah, fikih, dan akhlak. Siswa diperintahkan untuk menghormati guru dan juga
subjek yang diajarkan. Yang keenam, Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah merupakan sebuah pusat penting untuk aktivitas-aktivitas keilmuan, didirikan pada dasawarsa kedua pada abad ke-9. Di lembaga ini banyak sarjana-sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang melangsungkan berbagai kegiatan-kegiatan ilmiah seperti penelitian, penerjemahan, dan penerbitan. Dalam Bait Al-Hikmah ini dibangun perpustakaan dan observatorium. Jenis disiplin ilmu yang mendapat perhatian utama di Bait Al-Hikmah adalah matematika, filsafat, dan sains kealaman seperti fisika dan astronomi. Yang ketujuh ada istana. Istana dalam bahasa Arab disebut Kashr, merupakan lembaga pendidikan yang didirikan di masa Bani Umayyah. Pendidikan di istana tidak hanya mengajarkan ilmu agama, melainkan juga mengajarkan pengetahuan umum, bahasa sastra Arab, berpidato, olahraga seperti menunggang kuda, memanah, dan berenang. Selain itu, di istana juga diajarkan Al-Quran, Al-Hadis, syair-syair yang terhormat, riwayat hukama, yaitu para filosof dan pujangga, membaca, menulis, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang kedelapan yaitu ada Badi'ah. Badi'ah didirikan di masa Bani Umayyah dan lembaga ini dibangun dalam rangka melaksanakan program Arabisasi yang digagas oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Akibat dari Arabisasi ini muncullah ilmu qawaid dan cabang ilmu lainnya untuk mempelajari bahasa Arab. Yang kesembilan ada Al-Manazil Al-Ulama, yaitu rumah para ulama. Pada zaman kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, banyak juga rumah-rumah para ulama dan para ahli ilmu pengetahuan menjadi tempat belajar dan ilmu pengetahuan. Umumnya hal ini disebabkan karena ulama dan ahli yang bersangkutan tidak mungkin memberikan pembelajaran di masjid, sedangkan pelajar banyak yang berminat untuk mempelajari ilmu pengetahuan daripadanya. Yang ke-10 ada Ar-Ribat. Al-ribat menurut bahasa artinya ikatan yang mudah dibuka, sedangkan pengertian al-ribat secara umum yaitu tempat untuk melakukan latihan, bimbingan, dan pengajaran bagi calon sufi. Terdapat berbagai aspek dan komponen yang terdapat dalam al-ribat yang terkait dengan guru yang terdiri dari syekh, mursyid, mu'aid, dan mufid. Sedangkan urutan tingkatan pada murid mulai dari tingkat dasar al-muqtadi, tingkat menengah al-mutawassyid, sampai tingkat tinggi al-ali atau aliyah. Bagi seorang peserta didik yang sudah tamat, akan dilakukan upacara pelepasan semacam wisuda, kemudian diberikan ijazah, serta diberi kewenangan untuk mengajar. Pembahasan selanjutnya yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan pesantren. Pesantren secara terminologi memiliki arti sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pada pesantren tradisional, pendidikan yang sangat sering digambarkan sangat berorientasi kepada keakhiratan. Dalam perkembangan berikutnya, pesantren mengalami dinamika, kemampuan, dan kesediaan pesantren untuk mengadopsi nilai-nilai baru akibat dari adanya modernisasi, menjadikan pesantren berkembang dari yang tradisional menjadi modern. Oleh karena itu, hingga saat ini pesantren terbagi menjadi dua, yaitu pesantren salafi dan pesantren khalafi. Pesantren salafi merupakan pesantren yang masih terikat dengan sistem dan pola lama yaitu tradisional, sedangkan pesantren khalafi ialah pesantren yang telah menerima unsur-unsur pembaruan
atau modern. Dua, yaitu lembaga pendidikan madrasah. Madrasah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tempat belajar. Pendapat lain mengatakan bahwasannya madrasah berasal dari kata darasa yang artinya tempat duduk untuk orang belajar. Sedangkan menurut Abuddin Nata, madrasah ialah lembaga pendidikan umum yang memiliki ciri khas keagamaan Islam. Tugas yang diemban oleh madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam menurut Al-Nahlawi diantaranya yang pertama merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip fikih, akidah, dan tasyri' yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk perealisasian itu berupa agar peserta didik beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memelihara fitrah peserta didik sebagai insan yang mulia agar tidak menyimpang dari tujuan penciptaannya. Yang ketiga, memberikan peserta didik seperangkat peradaban dan kebudayaan Islami dengan cara mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama dan teknologi. Yang keempat, membersihkan pikiran dan jiwa dari berbagai penyimpangan sebagai pengaruh akibat dari kemajuan zaman. Yang kelima, memberikan wawasan nilai dari moral dan moral serta peradaban manusia yang membawa khazanah pemikiran peserta didik menjadi berkembang. Yang keenam, menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan peserta didik sebagai akibat dari perbedaan status sosial dan ekonomi masing-masing peserta. Selanjutnya yakni perkembangan lembaga pendidikan Islam. Dari masa ke masa, lembaga pendidikan Islam selalu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi umat Islam pada saat. Perkembangan lembaga pendidikan Islam saat ini terletak pada fungsi kolaboratif pesantren dan masjid sebagai bagian sentral penyebaran ilmu agama yang mampu memiliki sinergitas dan kolaborasi yang baik, sehingga mampu mengembangkan pendidikan Islam menjadi semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Strategi keterlibatan sekolah formal di dalam mengembangkan nilai keislaman merupakan langkah yang baik dalam mengembangkan nilai-nilai keislaman. Berikut ini periode perkembangan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, periode pembinaan. Dalam Islam, lembaga pendidikan yang pertama yaitu keluarga atau rumah tangga. Dalam sejarah, rumah tangga yang dijadikan sebagai tempat berlangsungnya pendidikan Islam pertama yaitu rumah tangga Dar Arqam bin Abi Arqam. Di rumah Arqam inilah Rasulullah mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam kepada para sahabat, dan di sini pula Rasulullah menerima tamu yang ingin mengetahui tentang ajaran Islam dan orang yang ingin masuk Islam. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, terdapat munculnya lembaga pendidikan Islam yang baru selain keluarga, yakni masjid. Dalam sejarah pendidikan Islam, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, melainkan juga digunakan sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Proses pembelajaran biasanya dilakukan di masjid atau juga di samping masjid dalam bentuk sufah dan kutab. Pembelajaran dilakukan dengan sistem halakoh, yakni guru duduk dan peserta didik duduk mengelilingi guru mereka. Karakteristik lembaga pendidikan Islam pada periode ini yaitu pendidikan dilakukan secara gratis tanpa adanya patokan atau bayaran yang harus dilakukan peserta didik terhadap lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya yakni periode keemasan. Pada periode ini, daerah kekuasaan Islam meluas dari India dan Asia Tengah sampai ke Spanyol dan Maroko. Hal ini membuat lembaga pendidikan Islam semakin seperti munculnya lembaga pendidikan lain selain keluarga, masjid, sufah, dan kutab, diantaranya yaitu istana, masjid jami, toko buku, al-manazil al-ulama, badiah, ar-ribat, dan tempat penelitian ilmiah serta dar al-hikmah, bait al-hikmah, dar al-ilmu, ataupun dar al-kutub. Karakteristik yang paling menonjol pada masa ini yaitu yang pertama, kesempatan bagi setiap anak-anak orang Islam untuk mendapatkan pendidikan secara gratis atau cuma-cuma. Yang kedua, yakni bersifat universal, toleran, berpikir luas, kreatif, dinamis, rasional, serta terdapat keseimbangan antara ilmu dan agama, dan sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis.
Selanjutnya yakni periode penurunan. Pada periode ini bermula pada awal abad ke-11 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Perkembangan kebudayaan, peradaban, dan sains di Timur Tengah mengalami penurunan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam ditekankan fungsinya kepada studi keagamaan, tempat pendidikan Islam, dan latihan bagi keperluan politik guna mempertahankan kepercayaan dan politik Islam. Karakteristik yang menonjol pada periode ini yaitu didirikannya sekolah-sekolah untuk anak yatim dan anak-anak orang miskin, yaitu di bawah raja-raja Mamluk di Mesir dan Syria. Selanjutnya yaitu periode stagnasi. Periode ini terjadi pada abad ke-15 Masehi sampai abad ke-19 Masehi. Lembaga pendidikan Islam pada periode ini mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Masjid-masjid dan sekolah-sekolah yang besar dan tampak megah dan indah memiliki murid yang sedikit dan umumnya mereka hanya mempelajari fikih. Perhatian mereka terhadap ilmu keduniaan berkurang sekali. Akibatnya, bantuan ekonomi dan kebudayaan bagi pendidikan juga berkurang. Dikotomi ilmu pengetahuan yang diajarkan pada lembaga pendidikan Islam masih terasa sangat kental. Pemisahan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum masih menjadi penghalang bagi kemajuan lembaga pendidikan Islam. Yang terakhir yakni periode modern. Pada periode ini khususnya di Indonesia terjadi pada awal abad ke-19. Hal tersebut bermula ketika masuknya Islam ke Aceh pada tahun 1290. Pendidikan Islam yang pada mulanya dilakukan secara tradisional dan belum tersistem dengan baik, mulai melakukan perbaikan dalam gagasan dan programnya. Pada abad ke-20 Masehi, pertumbuhan ilmu dan teknologi mengalami perkembangan yang pesat. Indonesia mengalami perubahan dari beberapa bidang, baik dalam bentuk agama, pendidikan, pemikiran, dan kebangkitan. Periode ini dinamakan sebagai zaman bergerak atau era kebangkitan nasional, yang dimana umat Islam berusaha untuk merubah paham-paham adat istiadat dan institusi lama untuk disesuaikan dengan kemajuan iptek. Ciri khas lembaga pendidikan pada periode ini yaitu membentuk lembaga yang mewarisi nilai-nilai Islam dan digunakan dalam setiap aspek pengajarannya. Kurikulum pendidikan Islam menjadi konsentrasi dan titik tekannya. Lembaga ini disebut dengan madrasah. Simpulan materi kali ini yakni lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang diadakan untuk mengembangkan pendidikan yang mempunyai pola-pola tertentu dalam memerankan fungsinya, serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada di bawah naungannya, sehingga mempunyai kekuatan hukum tersendiri. Lembaga pendidikan Islam terbagi menjadi 3, yakni lembaga pendidikan Islam formal, lembaga pendidikan Islam non-formal, dan lembaga pendidikan Islam informal. Lembaga pendidikan Islam memiliki sifat dan karakter seperti lembaga pendidikan yang bersifat holistik, dinamis, inovatif, responsif, dan fleksibel, terbuka, berbasis pada masyarakat, dan bersifat religius. Beberapa lembaga pendidikan Islam di abad klasik yaitu Dar al-Arqam, Masjid, Sufah, Kutab, Maktab, Bait al-Hikmah, Istana, Badiyah, Al-Manazil al-Ulama, Aribat. Sedangkan beberapa lembaga pendidikan Islam di Indonesia yaitu lembaga pendidikan pesantren, lembaga pendidikan madrasah, lembaga pendidikan sekolah, sekolah-sekolah kedinasan, dan sekolah luar biasa. Perkembangan lembaga pendidikan Islam terbagi menjadi 5 periode yaitu periode pembinaan, periode keemasan, periode penurunan, periode stagnasi, dan periode modern. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.